Keadaan umum, rumah pemotongan unggas atau RPU ini bergerak di bidang pemotongan bebek dan ayam. Dulunya hanya seorang peternak bebek berskala rumahan. Dengan mengetahui peluang pasar yang mempunyai prospek yang bagus, akhirnya beliau berinisiatif untuk membuka usaha pemotongannya sendiri dan menjual karkas dengan kapasitas 600 ekor per hari. Struktur organisasi. Pemilik usaha pemotongan ini bernama Bapak Abdul Ghafur dengan koordinator lapangan Bapak Supriyanto dan 4 lain pegawai lapangan. Masuk di pra penyembelihan. Yang pertama yaitu penerimaan unggas hidup. Sebelum ternak dipotong perlu adanya peristirahatan terlebih dahulu dengan disediakannya kandang penampungan sementara untuk mengurangi rasa stres dalam waktu kurang lebih 5 jam. Dengan tidak diberikan makan tetapi harus tersedia air minum. Selanjutnya yaitu pemeriksaan antemortem. Pemeriksaan dilakukan sebelum ternak disembelih dengan mengecek kondisi seperti cacat, sakit atau kematian sebelum disembelih. Masuk di sesaat sebelum penyembelihan. Sesaat sebelum disembelih, di RPU ini tidak melakukan adanya proses peminsanan ternak tetapi langsung digantung di tempat yang sudah disediakan dengan jumlah yang banyak oleh petugas. Kegiatan penyembelihan. Penyembelihan harus dilakukan oleh petugas juru sembelih agar menghasilkan karkas yang halal untuk dikonsumsi. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, posisi ternak harus benar sesuai syariat Islam, pisau harus tajam, pembacaan doa, saluran pernafasan terputus sempurna, tidak menyisakan bekas memar pada karkas. Penirisan darah. Pengeluaran darah dilakukan dengan cara digantung dalam waktu kurang lebih 5 menit supaya tidak meninggalkan gumpalan darah dan mengotori air rebusan. Pencabutan bulu dengan mesin. Setelah direndam dengan air panas, bebek dimasukkan ke dalam mesin pencabut bulu selama 10 menit dan disiram dengan air secara terus-menerus. Pencelupan lilin songka atau arbus. Lilin songka merupakan sisa proses pengolahan getah karet yang digunakan untuk membersihkan bulu halus yang tersisa pada karkas. Sebelumnya, arbus ini berbentuk seperti kristal yang dicairkan terlebih dahulu dengan cara direbus. Setelah dicelupkan, arbus akan langsung mengeras jika dimasukkan ke dalam air kemudian dilepaskan. Pengeluaran jeroan. Pengeluaran jeroan dilakukan setelah bebek bersih dari bulu dan arbus dengan membuat perlubangan pada ujung dada di atas kloaka. Kemudian jeroan yang dikeluarkan mulai dari usus, ati, ampela, dan empedu dan kemudian dicuci serta dipotong sesuai permintaan konsumen. Pengemasan dan pelabelan. Sebelum dikemas, karkas ditimbang dan dikelompokkan sesuai beratnya. Kemudian dikemas dalam 2 bentuk yaitu karkas utuh dan potongan, sesuai dengan permintaan konsumen. Selama ini belum adanya pengemasan khusus, hanya menggunakan plastik kresek. Penyimpanan. Proses penyimpanan dengan keadaan beku dan terpisah, mulai dari karkas bersih, jeroan, dan sisa pemotongan lainnya, dan disusun sesuai waktu masuk dengan sistem FIFO atau first in first out. Pemasaran. Untuk pemasaran langsung dikirim kepada pelanggan seperti rumah makan, restoran, dan reseller. Dan sampai saat ini pelanggannya sebanyak 25 baik di luar maupun di dalam daerah. Analisis usaha RPU. Biaya investasi yang dikeluarkan yaitu 49.800.000, biaya tetap yaitu 427.400 rupiah, perhitungan dengan asumsi 600 ekor per hari yaitu dengan biaya variabel 18.830.000 rupiah dan biaya produksi satu periode yaitu 19.257.400 rupiah dengan total pemasukan 33 juta per bulan sehingga keuntungannya yaitu 13.742.600 rupiah per bulan dengan payback period yaitu 3,6 periode dengan RC rasio 1, Analisis penjualan bebek dengan asumsi 136 ekor per hari. Pengeluaran yaitu 557.000, pendapatan 6.000 per ekor, keuntungan yaitu 816.000 per hari atau 24.480.000 per bulan.
Penanganan limbah untuk hulu dikeringkan untuk dijual ke pengepul sebagai bahan pembuatan jaket di luar negeri. Ceker digunakan sebagai pakan ikan lele. Usus digunakan untuk pakan ikan lele dan sebagian diambil untuk diolah. Paruh digunakan untuk campuran bahan pakan ikan lele dan limbah lainnya. Darah direbus untuk dijadikan pelet ikan dan juga ada yang langsung diberikan. Air bekas proses pemotongan dibuang ke aliran sungai yang jaraknya jauh dari rumah warga. Baik, itu tadi sedikit video kegiatan magang saya yang kedua. Terima kasih.